membuatlah satu komunitas. Komunitas itu kami namakan Babasal Membasa. Babasal Membasa itu arti akronim dari Banggai, Balantak, Saluan, 3 etnis besar yang ada di Banggai. Membasa itu artinya membaca. Dan setelah itu kami melakukan kerja-kerja kecil seperti membuka lapak buku. Kemudian kami terkoneksi dengan Malam Puisi Indonesia. Jadi waktu itu 2016-17 Malam Puisi Indonesia itu masih cukup aktif ya di 60 kota di Indonesia. Jadi misalnya tiap bulan itu ada jadwal baca puisi. Jadi kami mencoba mengaplikasikannya di kota kami. Jadi kami membuka lapak baca dan juga membuka malam puisi setiap malamnya. Sampai makin ke sini tuh makin coba berpikir bahwa kayaknya kota ini butuh sesuatu deh begitu. Butuh sesuatu yang berbeda dari festival-festival yang sudah ada. Kenapa kami bilang berbeda ya karena ini festival sastra di kota yang tanpa toko buku. Itu 2017. Nah, waktu itu seingatku kami konferensi pers pertama di tim dan kemudian di Sindo Radio di MNC Tower dan ketemu sama salah satu penulis yang ya Prof. Maman Mahayana waktu itu karena kami mengangkat sastra tutur waktu itu jadi kami membutuhkan dia sebagai kepakarannya kan. Dia bilang waktu itu saya belum jadi saya dan kawan-kawan menginisiasi tapi direkturnya adalah kawan saya. Jadi dia bilang kalian sangat gila dan nekat ya untuk buat sebuah festival sastra di sebuah kota yang bahkan kalau di peta kalian harus petanya untuk lihat untuk lihat nama kotanya gitu. Ya selain nekat, selain gila kalian juga nekat katanya. Jadi terjadilah peristiwa Festival Sastra Banggai pertama di tahun 2017. Bumikan Ilmu dan saya masih lupa tema pertamanya. Tapi itu masih dalam proses meraba-raba bagaimana menjalankan sebuah festival di kota yang sangat kecil, di kota yang tanpa toko buku dan lain-lain. Berbeda dengan Makassar, kota yang tempat saya menjadi emerging writers itu, Makassar adalah kota metropolitan, Makassar dipenuhi banyak kampus, Makassar dipenuhi banyak toko buku, toko buku mayor dan toko buku indie, Makassar dipenuhi dengan banyak sekali orang yang bukan berasal dari Makassar yang kemudian berkumpul dan berdiskusi. Ada ruang-ruang diskusi yang diciptakan lewat kafe dan toko yang menjadi tempat diskusi dan juga toko-toko buku. Nah, di sini itu tidak ada. Jadi yang pertama kami memakai konsultan festival. Setelah itu konsultan festivalnya adalah salah satu kurator di Makassar International Writers. Jadi kami mengajak beberapa kawan penulis dan aktivis dan seniman dari Sulawesi Tengah dan tentu saja Banggai bersaudara. Setelah itu ada juga beberapa penulis yang menurutku legend ya, Ahmad Tohari waktu itu, Pak Ahmad Tohari dan Aan Mansur sudah ada waktu itu karena aku kenal Kak Aan dan sebagainya. Jadi ada beberapa penulis Sinta Febriani, Tan Luoi dari Bali dan beberapa penulis lainnya.
proses meraba-raba itu kemudian menjadikan kami lebih paham bahwa sebenarnya kebutuhan kota ini dan kebutuhan audiens itu apa begitu. Sehingga di festival kedua kami kemudian mencari apa yang kira-kira dibutuhkan oleh audiens atau masyarakat atau publik, dan kemudian apa juga yang dibutuhkan oleh kota ini. Nah, kami harapannya sih Festival Sastra itu menjadi salah satu identitas baru bagi Banggai Bersaudara. Ketika kami ditanya, kamu dari Banggai apa di Banggai itu ada apa begitu, itu akan panjang jawabannya. Tapi kalau ketika Festival Sastra menjadi sebuah identitas, itu tentu menjadi hal yang menurut kami sangat mudah dijabarkan dan lainnya. Membanggakan. Nah, iya, bukan membanggakan tapi lebih kepada bahwa ada upaya lain di luar itu. Karena ini kota kami, dan ya sebagai kota kabupaten, hal-hal yang seperti sastra, literasi itu bukan hal-hal yang cukup menarik di mata pemerintah untuk dihadirkan dan untuk dibawa atau dijadikan sesuatu. Itulah kemudian di Festival Sastra kedua dan ketiga kami mencoba menarik tema yang kira-kira apa sih yang cocok dengan audiens, apa kebutuhan kota dan lain-lain. Bahkan setelah di masa pandemi itu kami benar-benar ₹0 karena hanya bayar Zoom saja sebenarnya, ₹0, tapi tetap hadir begitu secara daring. Kan kami pikir penting sesuatu yang dalam konteks sastra atau literasi atau itu kebudayaan, menurutku adalah hal yang abstrak ketika tolok ukurnya diukur oleh pemerintah dengan persentase atau angka-angka. Jadi aku selalu bilang ini abstrak, kita tidak bisa menjadikan dia tolok ukur misalnya tumbuh 33% penulis begitu, atau tumbuh 30% minat baca. Itu menurutku terlalu abstrak dalam penjabaran atau dalam sensus atau dalam apapun yang dikatakan oleh pemerintah. Jadi tolok ukur kami adalah bahwa setiap festival semakin banyak orang hadir, semakin banyak orang terpapar dengan buku, ada penulis yang kemudian lahir 1 atau 2, dan tidak setiap tahun ada penulis yang lahir begitu, tapi ya alhamdulillah ada. Kemudian tolok ukur yang menurutku juga menjadi sangat sangat penting ketika festival ini dibuat adalah bahwa frasa kota tanpa toko buku itu kemudian pecah telur di 2022 akhir. Gramedia Expo atau Gramedia bawaan dari Gorontalo itu buka di kota ini. Itu menurutku capaian yang tidak bisa jadi sebuah angka ya, atau tidak bisa dalam persentase apapun begitu. Tapi kemudian dia hadir itu sesuatu. Nah, setelah festival kami juga memikirkan kalau Ubud Writers and Readers Festival atau Makassar International Writers Festival menggunakan metode emerging writers atau penulis pemula untuk hadir dan dibina begitu, atau itu kami memikirkan satu konsep lain, bahwa kami membutuhkan Akademi Sastra Banggai. Akademi Sastra Banggai itu adalah bagian dari Babasal Membasa yang kemudian ketika bukunya selesai ditulis menjadi antologi, mereka akan di-launching di festival. Mereka akan menampilkan karya mereka di festival. Jadi sifatnya Akademi Sastra Banggai adalah belajar daring sekitar 1 semester atau kurang, yang kemudian dikombinasikan dengan belajar luring. Setelah itu buku anak-anak itu terbit. Dan kami, karena ini bukan privilege, tapi sebuah kesadaran bahwa arus-arus pengetahuan itu selalu mampet di tempat kami.
Jadi kami ada 3 banggai, banggai daratan atau banggai land kami, kemudian banggai kepulauan dan banggai laut. Dulunya adalah satu kabupaten yang kemudian dimekarkan. Pemekaran membuat kami menjadi ada banyak gesekan dan lainnya. Nah, Akademi Sastra Bangga ini adalah upaya meretas gesekan itu satu, kemudian dan menghadirkan arus-arus pengetahuan kepada teman-teman di 3 banggai ini. Itu pun diseleksi. Jadi maksimal 20 orang dari 3 banggai. Nah, kami nggak mengajarkan menulis di situ, tapi mengajarkan gagasan. Mengajarkan gagasan, melonggarkan atau melebarkan arus informasi dan pengetahuan lewat teman-teman narasumber. Nah, ketika akan menulis baru aku dan 2 orang temanku yang menjadi mentor. Seperti itu sih. Iya, menarik banget Kak ya. Perjalanan Kak Ama gitu menghidupkan literasi di Banggai Kak Ama ya. Dan Banggai itu memang benar Kak Ama ya. Memang apa ya? Kalau dari Makassar tuh berapa jam? Jauh Kak Ama ya? Iya, kami kalau dari Makassar kalau naik darat itu 2 hari ya. 2 hari. Waduh. Nah, Itu memang luar biasa tuh Kak Ama ya. nah, Itu naik. kalau tapi ada bandara jadi ya 1 jam. Berarti sekarang udah ada bandaranya. Iya. Oke, oke, oke. Tapi memang kayak masih banyak yang darat kayaknya Kak ya. Iya, masih banyak yang karena bandara juga sulit dan eh, ke Palu, ke ibu kota provinsi itu dia 14 jam, 13 jam dengan Kapal tuh. kondisi dengan darat, dengan kondisi yang juga eh, tidak menentu. Kalau cuaca baik ya akan jalanan akan baik, kalau tidak tentu akan longsor dan sebagainya. Jadi hal-hal itu. Tapi barusan saya datang kemarin saya lihat ada jadwal pesawat ke Palu langsung tapi cuma di hari Rabu. Sebelumnya hanya ada jadwal pesawat ke Palu itu tapi kita harus ke Makassar dulu baru ke Palu. Oh, aduh muter kayak. Muter dan harganya itu lebih sangat mahal. Jadi kalau kemarin kakak kayak waktu promotor ke Jakarta itu naik kapal atau pesawat? Pesawat, Pesawat ya? pesawat ke Oke. Makassar baru ke Jakarta. Oke. Ya, tapi memang itu luar biasa loh kak ya. Eh, kita di Sumbar masih dikatakan banyak banyak daratnya lah gitu. Ke laut paling ke Mentawai aja kak ya. Dan Mentawai itu ada kapal cepat 3 jam sampai gitu kan. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi ya kak ya buat kita ya Pak Arbi ya untuk membuat festival gitu. Dan kita lihat dari Kak Ama itu seorang perempuan, seorang ibu gitu ya. Ya kak ya benar ya. Dan bisa membuat festival yang besar itu loh di Banggai. Yang mana mungkin uh, baru lah di telinga-telinga sastra saat ini gitu kak ya. Aku mungkin tahu Banggai itu Safar Nurhan ya. Ya, Safar Ya, Nurhan. Safar Nurhan terus Kak Amal udah itu doang aku tahunya gitu sependek pengetahuan aku gitu. Dan ya itu juga berkat MIWF saya rasa Kak ya. Ya, sudah mendidik Kak, maksudnya memberikan Kak Alma ilmu di MIWF lo Kak Alma terapkan lah di Banggai gitu dan jadi festival besar gitu dan setara dengan MIWF sekarang saya lihat. Enggak, sebenarnya festival kami tidak besar, tapi menurutku cukup karena bukan festival yang besar, karena cakupannya juga kami tidak punya tempat yang representatif kayak Makassar ya. Kemudian kami juga tidak pernah punya tempat bagus seperti Ubud dan lain-lain. Kami menggunakan ruang publik, ruang terbuka hijau untuk bisa dijangkau oleh semua orang. Tapi konsepnya memang tidak berbayar dan semua kelas-kelasnya dari running dari pagi hingga sore dan malamnya adalah pertunjukan-pertunjukan. Dan menurutku skalanya tidak besar dan tidak kecil tapi sesuai dengan kota ini. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik di kota ini. Jadi ketika membuat sebuah festival kita juga harus memikirkan apa sih kebutuhan kota, apa sih kebutuhan audiens dan lain. Berarti kakak memang fokus ke kebutuhannya gitu kayak nggak bukan memikirkan besar wah meriahnya dulu ya, penting kota ini tumbuh dulu kak ya.
Dan memang benar, Gramedia itu kan kalau membuka toko pastinya risetnya itu penting nggak ya, masih berat. Dia mau buka toko, mau buka usaha, ini bakal laku nggak itu di Banggai gitu kan. Tapi akhirnya mereka yakin gitu kan membuka toko di sana dan alhamdulillah terus naik gitu kayak minat baca di sana. Hebat banget. Awalnya kan di ruko kecil, sekarang ada di ruko yang agak besar dan di dekat-dekat alun-alun kota. Jadi ya tentu saja tidak ada pilihan lain orang kalau untuk membeli buku-buku gitu, pop ya, ya. buku dari Gramedia untuk ke tempat mana selain kecil. Dan itu kalau ya memang kayaknya masih menjadi satu-satunya kak ya toko buku di sana kak ya, Gramedia ya. Kalau beli online itu ongkirnya apakah normal atau gimana kak ke Banggai? Nah itu kalau beli online ongkirnya kalau kita lewat Makassar belinya di toko-toko buku alternatif itu agak lumayan ya murah. Tapi kita darat. Tapi kalau kita beli lewat Lokapasar atau marketplace itu, misalnya tidak ada di Makassar, nah kita harus cari di marketplace adanya di Jogja atau adanya di Jakarta atau di mana. Nah harganya biasanya sangat rugi kalau Tio pesan satu buku dan sama ongkirnya sama harganya dengan buku itu. Jadi mending pesan 2 buku sekaligus biar ongkirnya itu setengah saja begitu. Jadi kayak tetap mahal juga lah ya. Tetap mahal juga. Ya untungnya komunitas ini punya banyak kawan. Dan menjadi sebuah taman baca sehingga ya ada kiriman-kiriman dari Perpusnas, ada kiriman-kiriman dari Gramedia, ada kiriman-kiriman dari margin kiri. Jadi ya, itu sangat membantu kami untuk koleksi buku. Bagaimana koleksi buku itu terus menyediakan baca-bacaan gitu kak ya. Betul. Dan itu kak dalam proses inilah kak ada nggak kak tantangan paling berkesan gitu kak, paling berat bagi kakak gitu dalam proses menumbuhkan minat literasi di Banggai ini kak? Boleh tahu nggak kak apa tantangannya? Tantangannya kayaknya semuanya orang punya tantangan yang sama ya. Terutama para ibu-ibu guru kalau ditanya itu mereka akan menjawab gadget dan lain-lain. Tapi dari Akademi Sastra Banggai kami bisa membaca bahwa yang banyak yang ingin menulis begitu, banyak yang ingin belajar dan banyak yang urusannya cukup baik setelah dibuatkan untuk belajar. Jadi sebenarnya dibutuhkan ruang lah untuk bagaimana melihat orang-orang bekerja dengan kata-kata, bagaimana melihat anak-anak ini bertumbuh dengan kata-kata. Di samping itu kami juga, komunitas kami bukan cuma festival dan akademi itu, saat ini kami punya satu aktivitas yaitu bedah buku biasanya. Terus yang kedua isi lemari perempuan. Isi lemari perempuan itu khusus membedah buku-buku perempuan dan ada satu nonton bareng yang kadang-kadang kami lakukan untuk membahas film, membedah film itu dari misalnya kemarin mereka nonton apa ya, tentang film Jepang tentang kesehatan mental dan lain-lain. Jadi melihat kebutuhan dan melihat konteks atau misalnya sesuatu yang sedang terjadi. Jadi misalnya tahun ini tema kami adalah merajut kata, tapi merajut kata simpul ke-9 merajut kata. Temanya terlalu sederhana, tapi turunannya banyak. Kami merasa bahwa pulau-pulau kecil itu memiliki kompleksitas yang luar biasa ya, kompleksitas yang bagi dirinya sendiri dia baca sebagai sebuah hal yang kompleks, tradisinya, rupanya,
pengetahuannya dan lainnya, identitasnya dan lain. Kemudian kompleksitas itu masih lagi ditambah dengan arus kedatangan orang, arus informasi yang menurutku kadang-kadang tidak valid, kemudian ditambah lagi satu masalah tambang, ditambah lagi satu masalah yang menurutku ini pelan-pelan akan menggeser bagaimana kita memaknai identitas kita, sementara kami di festival berusaha menghadirkan itu. Kami membahasnya dalam festival tahun ini, kompleksitas pulau-pulau kecil di Indonesia yang suaranya tidak didengar oleh banyak orang. Salah satunya ancaman tambang dan juga salah keduanya adalah Bali Baru. Kenapa kami bilang itu Bali Baru adalah ancaman? Karena ketika rezim sebelumnya membuka 10 kota Bali Baru, ternyata pulau-pulau kecil itu malah lebih menarik begitu, lebih menarik untuk didatangi. Akhirnya ada begitu banyak orang datang ke sini, pulau-pulau kecil ini kita tidak tahu selain wisata mereka apa begitu, tapi pergeseran atau hal-hal negatif turunan dari hal itu yang kemudian kami bahas. Kami tidak membahas bagaimana pegiat wisata tentu akan mendapatkan motif ekonomi yang luar biasa ya dari banyaknya kedatangan orang itu. Tapi yang kami bahas adalah motif dampak negatifnya sendiri, pergeseran kebudayaan, kemudian anomali-anomali lain yang kami lihat, dan juga ini baru mereka datang. Kalau mereka sudah seperti Bali, ketika alih fungsi lahan tidak bisa lagi ditahan begitu, dikendalikan, yang terjadi seperti banjir kemarin. Ya. Oke. Terima kasih Kak Maya. Jadi itu ancaman menurutku. Ya. Berarti memang dengan sastra ini kita berusaha lah kayak untuk menahan ancaman-ancaman itu Kak ya. Nah, gitu Kak. Mungkin kita beralih nih Kak ke sesi tanya jawab nih Kak ya. Saya mendapat beberapa WA yang katanya Kak boleh nanya nggak gitu Kak ya. Kayak teman-teman udah pada pengen nanya nih Kak kepada Kak Ama. Nanti sambil pertanyaan mungkin nanti Kak Ama bisa lanjut sharing-sharing lagi melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut Kak ya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh menghidupkan kameranya atau raise hand. Mungkin ada Pak Arbi ingin bertanya Pak, atau ya silakan Pak Arbi. Baik, makasih Tio. Dari panjang cerita Kak Ama, beberapa poin kita catat. Ternyata fondasi pertama untuk berbuat itu ternyata adalah cari dulu kebutuhan. Sebenarnya untuk melakukan sebuah event itu dilihat dulu kebutuhan geografis itu, maksudnya lokus itu butuhnya apa, kemudian publik di situ butuhnya apa gitu. Jadi kalau saya tadi itu sangat menjadi catatan besar dalam penjelasan Kak Ama. Kemudian menjadi satu lagi adalah ketika sebuah festival adalah ajang membangun identitas. Itu juga saya coba catat tadi, saya jadi teringat perbincangan dengan Kak Aan Mansur dan Luna Vidya serta Kak Ida Fitri di kota malam-malam di Balige. Kata-kata ini sangat berulang saya dengar, membangun identitas, kemudian ditambah kebutuhan lokus dan kebutuhan publik menjadi fondasi utama, alasan kenapa sebuah event itu harus dibuat gitu, harus dilakukan gitu kan. Jadi dari sini saya melihat ada benang merahnya. Ternyata pertemuan atau berjejaring sebagaimana diakui Kak Ama tadi, pasca pulang dari
emerging, beliau tersadarkan persoalan jejaring dengan kata kuncinya pengetahuan. Saya tadi mencoba Kak Ama menggunakan keyword-keyword apa, ada retas, ada pengetahuan, ada identitas gitu kan. Jadi ternyata ketika berjejaring, saya merasa dengan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman yang lain, ternyata apa yang disebutkan Kak Ama itu kata kuncinya adalah hubungan, menghubungkan atau berjejaring gitu, atau terhubung simpul-simpulnya gitu. Jadi pada malam hari ini perempuan keempat. Jadi ini perempuan keempat yang hadir di Membaca Selasi, program Membaca Selasi, yang mencoba berbagi kekuatan dari jejaring itu. Sebagaimana yang saya sampaikan ke Ama ini Membaca Selasi juga swadaya, ya ternyata keempatnya saya hubungi juga dengan bahasa itu, dengan bahasa yang sama. Ternyata kata kuncinya itu adalah simpul, saling tersimpul antara satu dengan yang lainnya. Hari ini saya baru tahu itu ada banggai darat, ada banggai laut ya Kak. Satu banggai kepulauan. Wah. Jadi di kitanya aja mungkin Tio di Sumatera Barat dinamikanya nggak se epicnya Kak Ama, akhirnya kita lempem aja kali ya. Jadi kalau Kak Ama dia memang ruang hidupnya itu yang membuat dia tertantang. Sekali lagi Kak Ama, dengan banyak catatan saya Kak Ama. Waduh, lengkap. Jadi pokoknya ini terima kasih buat Kak Ama, saya semakin teryakinkan gitu. Aan Mansur itu kata identitas itu berulang-ulang, kadang mau 10 menit muncul kata identitas. Membangun identitas. Kemudian ada kata-kata jejaring. Oke. Akhirnya hari ini saya disadarkan, terus semakin disadarkan akan hal itu. Dan program Membaca Selasi yang sedang kita gelar juga bagian dari itu. Jadi saya cuma minta direspon aja sama Kak Ama, bagaimana tangkapan mata Kak Ama dari postingan-postingan kita di Membaca Selasi, program Membaca Selasi. Saya hanya minta respon ke Ama. Ya Tio ya, teman-teman lain. Saya sebagai inisiator dan teman-teman kolaborator lain, saya coba secara pribadi dan mewakili, enggak lah, mungkin Tio enggak mikirin ini. Tio masih mikirin misteri majalah bapaknya tadi mungkin. Saya hanya minta tanggapan ke Ama, lihat bagaimana upaya-upaya sederhana dari teman-teman di tim Membaca Selasi. Mungkin itu Tio. Ya. Kak Ama mau terima kasih Tio. Ya. Terima kasih Pak Arbi. Silakan Kak Ama. Menurutku ini hal yang luar biasa ya Pak Arbi. Titik pijak awal yang sangat menarik. Bagaimana Pak Arbi dan kawan-kawan di Membaca Selasi berkumpul, berhimpun, dan kemudian memilih satu nama, satu perempuan sebagai titik pijak awal, sebagai sebuah sesuatu yang kemudian bukan fondasi, tapi sesuatu yang kemudian akan mendekatkan setiap orang, karena asalnya di situ, apa-apa karyanya adalah tentang Sumatera Barat dan lainnya. Menurutku ini luar biasa begitu. Bagaimana pencatatan itu tidak dilakukan oleh tempat lain. Pak Arbi, saya di Sekolah Pemikiran Perempuan waktu itu dengan Kak Intan Paramadita, saya kelompok 2. Kak Intan adalah mentor kami, dosen lah di situ, dan saya kelompok 2, dan kami kebagian meriset 2 perempuan.
dua perempuan ini, satunya Siti Rukiah Kertapati yang dianggap adalah bagian dari Lekra, dan kemudian satunya adalah Rohana Kudus, jurnalis pertama dari Sumatera Barat, kalau saya tidak salah. Jadi kami meriset dan lain. Nah, habis itu kemarin saya baru pulang dari satu pameran di Jogja Binale, itu menampilkan satu pameran tentang Mia Bustam. Bagaimana Mia Bustam terlupakan, bagaimana Mia Bustam diambil oleh negara waktu itu di Jogja dan dipulangkan ke Jogja dalam bentuk pameran. Upaya-upaya seperti itu seperti yang dilakukan oleh Pak Arbi dan kawan-kawan untuk Saryamin Ismail adalah sesuatu yang menurutku penting, sesuatu yang menjadi kebutuhan Sumatera Barat, khususnya beberapa komunitas ini, dan lebih besar lagi Sumatera Barat, untuk mengenal novelis pertama ini, untuk mengenal juga dirinya kembali, untuk membaca kembali apa-apa yang dia sudah tinggalkan untuk Sumatera Barat dan tentunya untuk Indonesia. Jadi pikirku gerakan-gerakan kolektif bergabung bersama komunitas lain adalah hal-hal yang harus dirawat, hal-hal yang harus dijaga, dan yang penting adalah bahwa Pak Arbi dan kawan-kawan melakukannya, menjaga, merawat, dan melakukan. Satu lagi Kak, boleh Tio, sedikit lagi Tio, boleh sedikit lagi aja nanti. Sedikit lagi. Ada yang gantung tadi. Kak Ama tadi menyebut ada sekolah apa Kak? Sekolah seni perempuan apa? Sekolah Pemikiran Perempuan. Sekolah pemikiran. Kalau begitu melalui pertemuan ini saya ingin membentangkan tangan persahabatan untuk dijembatani agar terhubung dengan sekolah pemikiran perempuan itu dalam rangka program membaca Selasi ini, karena kita maksudnya saya bermohon sekaligus membentangkan tangan persahabatan, permohonan tangan persahabatan untuk dijembatani bisa agar terkonek dengan sekolah pemikiran perempuan itu, agar ini juga kami nanti bisa terhubung juga dengan teman-teman di dalam, terutama mungkin ada Kak Intan ya, Intan Paramadita. Saya kemarin juga mencoba dengan mencoba terhubung dengan Kak Linda Kristanti. Jadi dengan Kak Linda juga saya mencoba untuk itu. Artinya dengan generasi yang lebih awal, kalau untuk Lunavidia dan untuk daerah timur yang lebih jauh, untuk itu kita akan coba Kak Luna nanti di 10 Desember. Kak Luna akan ngomong di 10 Desember, kemudian nanti anak Selasih akan ngomong di 3 Desember. Anak kandung Selasih, anak kandung Saryamin Ismail akan ngomong di program kita itu di 3 Desember. Jadi maksud saya pengen dihubungin gitu, terjembatankan dengan pemikiran perempuan, karena di sini ada santrinya dan atau mahasiswinya sekolah pemikiran perempuan. Ya Kak Ama ya, kami mohon dibantu Kak Ama ya, terjembatkan ya. Aku coba ke temanku ke Ratih, jadi sama Kak Naomi juga di Jogja. Mungkin ya, aku coba siap. Telepon mereka bagaimana bisa menjadi satu forum diskusi lagi ya, begitu mungkin. Ya, karena waktu itu karena aku peserta di tahun ketiga, jadi yang kudapatkan adalah tentang Rohana Kudus dan Rukiah, Siti Rukiah. Tidak tahu teman, tapi tidak ada nama Saryamin Ismail begitu. Apakah mungkin itu ada di kelas sebelumnya, tapi sampai hari ini kayaknya tidak ada. Jadi mungkin akan kuhubungkan karena bahwa ini novelis pertama, dan teman-teman di Sumatera Barat punya kolektif untuk mengerjakan dan meriset tentang karya-karya Selasi dalam membaca Selasi. Jadi ya mungkin selepas
Ratih kembali ke Indonesia baru tuh coba. Dia lagi menghadiri sesuatu di Spanyol atau Brazil ya. Oke, ya, makasih Kak Ama. Gini, mungkin teman-teman, saya mohon maaf lagi teman-teman kedua kalinya. Zoom kita udah habis, tapi kayaknya kita masih butuh nih Kak, satu kali lagi nih kayak teman-teman ya. Saya masih merasa kurang nih ilmu